Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, hujan turun dengan derasnya, membasahi jalanan yang sepi. Suara tetesan air yang jatuh dari langit seakan menjadi irama yang mengiringi langkah kaki seorang anak kecil bernama Dinda. Di usianya yang baru menginjak 10 tahun, Dinda sudah mengenal betul rasa kesepian. Ia berjalan tanpa tujuan di bawah payung lusuh yang sudah mulai robek. Hujan yang jatuh tak hanya membasahi kulitnya, tetapi juga meresap jauh ke dalam hatinya. Dinda tidak lagi merasakan kehangatan pelukan ibu yang dulu selalu menyambutnya sepulang sekolah. Rumah mereka, yang dulu penuh tawa dan kehangatan, kini hanya tinggal kenangan. Setiap sudut rumah itu masih terngiang suara tawa ibu yang riang, namun kini sepi. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi kenangan pahit yang tak bisa dihapuskan. Ibu Dinda, sosok yang selalu kuat dan penuh cinta, telah pergi meninggalkan mereka. Dinda ingat betul hari terakhir bersama ibunya. Saat itu, ibu terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya pucat, dan tubuhnya kurus. Meski begitu, ibu tersenyum saat Dinda mendekat. "Jaga diri baik-baik, Nak," ujar ibu dengan suara serak, seolah memberikan restu meskipun tubuhnya tidak sanggup lagi bertahan. Setelah kepergian ibu, ayah Dinda mencoba untuk mengisi kekosongan itu. Namun, kesedihan yang mendalam membuat ayah tidak mampu bertahan lama. Ayah yang dulu selalu bekerja keras, kini terperangkap dalam kesedihan yang semakin hari semakin memburuk. Ayah Dinda mulai menghabiskan waktu di luar rumah, menjauhkan diri dari segala yang mengingatkan pada ibu. Suatu hari, Dinda kembali pulang dari sekolah dan menemukan rumah mereka telah kosong. Ayahnya tak ada di sana. "Di mana ayah?" tanya Dinda dengan mata yang mulai basah, namun hanya disambut oleh kesunyian. Sejak saat itu, Dinda tinggal di rumah kosong, dengan hanya kenangan yang menemani. Setiap hujan turun, Dinda merasa seolah dunia menghukumnya. Seolah tidak ada yang peduli padanya. Seolah ia tak lagi memiliki tempat untuk berlindung. Dinda tak pernah benar-benar tahu di mana ayahnya pergi. Ia hanya menduga bahwa kesedihan telah merenggutnya hingga tak mampu kembali ke rumah mereka. Hari-hari berlalu dengan sunyi, dan Dinda harus belajar hidup tanpa pelukan dan kasih sayang yang dulu selalu ia rasakan. Di usia semuda itu, ia sudah dipaksa untuk mandiri, meski tubuhnya masih kecil dan rapuh. Setiap pagi, Dinda pergi ke sekolah dengan perut kosong, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kesedihannya di balik senyuman yang ia paksakan. Di sekolah, ia tak pernah bercerita pada siapapun tentang rumah kosongnya, tentang malam-malam panjang yang ia lewati dengan hanya ditemani suara gemericik hujan. Ia merasa tak ada yang akan mengerti, tak ada yang akan peduli. Teman-temannya hanya tahu Dinda sebagai anak yang pendiam, yang selalu duduk sendirian di pojok kelas. Namun, ada satu hal yang selalu Dinda harapkan setiap kali hujan turun. Di balik jendela kelas yang berembun, ia sering memandang langit yang kelabu dengan harapan, seolah berharap hujan membawa ayahnya pulang. Ia membayangkan bahwa mungkin suatu hari, ketika hujan turun dengan derasnya, ayah akan muncul di depan pintu rumah, memeluknya erat, dan berkata, "Maafkan ayah, Nak, ayah akan kembali." Tapi harapan itu selalu sirna, seperti hujan yang berhenti tanpa pemberitahuan. Rumah mereka yang dulu penuh dengan tawa kini tinggal kenangan yang semakin pudar. Dinda pun mulai belajar untuk tidur di malam hari dengan hanya ditemani suara hujan yang jatuh, meresap di antara celah-celah dinding rumah yang semakin rapuh. Hari demi hari, Dinda berjuang untuk bertahan hidup. Ia mulai mencari cara untuk mengisi perutnya. Terkadang, ia mengais makanan sisa di sekitar pasar, atau meminta belas kasihan pada orang-orang yang lewat di jalanan. Namun, meskipun tubuhnya semakin lemah, hatinya tetap teguh. Dinda tahu, ia tak boleh menangis, tak boleh terlihat rapuh di hadapan dunia yang tak pernah peduli. Namun, di dalam hatinya, ia merindukan sebuah pelukan. Pelukan ibu yang dulu selalu memberi rasa aman dan nyaman. Pelukan ayah yang dulu selalu mengajarkannya bagaimana kuat menghadapi hidup. Di hari-hari yang semakin gelap, Dinda hanya bisa berharap hujan akan membawa kembali apa yang telah hilang, meski ia tahu,
hidup tak selalu memberinya kesempatan untuk itu. Suatu sore, ketika hujan turun lebih lebat dari biasanya, Dinda berdiri di depan jendela rumah yang sudah semakin rapuh. Air hujan mengalir deras di luar, mengaburkan pandangannya. Matanya kosong, seolah tak lagi bisa menangkap keindahan dunia. Di luar sana, kehidupan terus berjalan, namun baginya, dunia ini sudah berhenti. Ia merasa seperti hantu di rumah yang dulu penuh kehangatan, namun kini hanya ada keheningan dan kepedihan. Saat itu, seorang wanita tua yang tinggal di rumah sebelah, Nenek Siti, mengetuk pintu rumah Dinda. Nenek Siti adalah satu-satunya orang yang masih mengingatnya, satu-satunya yang kadang datang untuk memastikan Dinda baik-baik saja, meskipun ia tahu tak banyak yang bisa dilakukan. Nenek itu melihat Dinda yang berdiri diam di depan jendela, dengan tatapan kosong yang seolah tak memiliki harapan lagi. "Nak Dinda, kamu tidak makan siang tadi?" tanya Nenek Siti lembut, dengan suara yang penuh kekhawatiran. Dinda menggelengkan kepala tanpa mengalihkan pandangannya dari hujan. "Jangan biarkan dirimu kelaparan, Nak," kata Nenek Siti. "Ayo, makan di rumah Nenek, ada nasi dan sayur." Dinda menatap Nenek Siti dengan mata yang sayu. Ia tahu bahwa nenek itu tulus, namun ia juga tahu bahwa ia tidak ingin menjadi beban. Setiap kali seseorang menawarkan bantuan, Dinda merasa dirinya semakin kecil, semakin tak berguna. Ia ingin mandiri, meski dalam kesulitan. Namun, untuk pertama kalinya, Dinda merasa berat hati menolak. Akhirnya, dengan langkah gontai, Dinda mengikuti Nenek Siti ke rumahnya. Nenek itu sudah menyiapkan sepiring nasi dan sayur sederhana, tapi bagi Dinda, itu lebih dari cukup. Dalam kesunyian yang hampir menyesakan, mereka berdua makan bersama, dan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, Dinda merasa ada sesuatu yang hangat menyelimuti hatinya, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Tapi begitu makan selesai, perasaan itu menghilang begitu saja. Dinda tahu, ini hanya sementara. Ketika hujan berhenti, ia akan kembali ke rumah kosong yang tak ada siapa-siapa. Kepergian ibunya yang tak tergantikan, dan hilangnya ayah yang tak pernah kembali, sudah cukup untuk merusak hatinya. Tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong itu. Tidak ada yang bisa menggantikan pelukan yang hilang. Sambil kembali berjalan menuju rumahnya, Dinda merasakan sesuatu yang sangat aneh. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia merasakan sesuatu yang tak biasa, sebuah perasaan yang mulai mengusik ketenangannya. Mungkinkah, hanya mungkin, ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang ia lewati? Tapi Dinda tak berani berharap lagi. Harapan sudah lama menjadi sesuatu yang ia anggap hanya ilusi yang tak pernah nyata. Ia hanya bisa berjalan di bawah hujan, kembali ke rumah yang tak lagi bisa disebut rumah. Dinda kembali ke rumahnya yang sepi setelah makan bersama Nenek Siti. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Hatinya terasa sedikit lebih ringan, seolah ada sesuatu yang tak tampak, namun memberi kehangatan yang sangat dibutuhkannya. Hujan masih turun dengan deras, mengguyur seluruh jalanan dan menciptakan suara gemericik yang akrab bagi telinganya. Namun malam itu, hujan terasa lebih lembut, meskipun tak bisa menutupi kesedihan yang terus mengendap di dalam dirinya. Tiba-tiba, Dinda mendengar suara ketukan di pintu. Itu adalah suara yang sudah lama tidak ia dengar, suara yang menggetarkan jiwanya. Dengan hati yang berdebar, Dinda membuka pintu, dan di sana, di tengah hujan yang mengguyur, berdiri seorang pria dengan tubuh basah kuyup. Ayahnya. Dinda terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memandang ayahnya, yang tampak lelah dan lusuh, dengan mata yang penuh kebingungan. "Ayah?" Suara Dinda bergetar, hampir tak terdengar. Ayahnya, dengan wajah yang penuh rasa bersalah, hanya mengangguk. "Maafkan ayah, Nak. Ayah terlambat pulang. Ayah tak bisa menemanimu selama ini, tapi sekarang ayah ingin kembali." Dinda merasa dunia seakan berhenti berputar. Hujan yang turun seakan berubah menjadi latar belakang yang begitu tenang, menghapus semua perasaan cemas yang menggerogoti hatinya selama ini. Semua perasaan rindu yang selama ini ia pendam muncul begitu saja, memenuhi ruang hatinya yang kosong. Tanpa kata-kata, Dinda berlari ke arah ayahnya dan memeluknya erat.
Sebuah pelukan yang begitu lama ia rindukan. Sebuah pelukan yang memberi harapan baru di tengah hujan yang tak berhenti. "Ayah, kenapa baru sekarang?" Dinda bertanya, dengan suara yang tersendat. Air mata mulai mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang tak terucapkan. Ayahnya membalas pelukannya dengan tangan yang gemetar. "Ayah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nak, ayah terlalu larut dalam kesedihan. Tapi melihatmu, aku sadar. Aku harus kembali untukmu," jawab ayah dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku janji, tidak ada lagi yang akan menghalangi kita. Kita akan bersama, berjuang bersama." Di tengah hujan yang tak pernah berhenti, Dinda merasa ada secercah harapan yang kembali menyinari hidupnya. Meskipun dunia mereka tak akan pernah kembali seperti dulu, dan meskipun mereka tak punya banyak, yang penting kini mereka memiliki satu sama lain. Mereka tidak lagi sendirian. Pelukan itu, pelukan yang selama ini hilang, kembali hadir. Dinda merasakan kehangatan di dalam pelukan ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa bahwa rumah bukan hanya sebuah tempat. Rumah adalah tempat di mana ada cinta, di mana ada orang-orang yang kita sayangi. Rumah adalah tempat di mana hati kita merasa aman, bahkan ketika hujan terus turun tanpa henti.